Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nailul? Baik. Baik, nama kamu baik. Ya, Oke, tadi sebelum kesini Nailul udah izin kan sama guru di dalam kelas kan? ya. Oke, Nailul sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita memulai itu dengan sebuah apa? Doa? Doa saya mulai secara Islami. Ya, kita sama-sama Islami kita tahu ya kan, pasti sama ya kan doanya. Tapi kita berdoanya dalam hati ya. Saya mulai. Doa selesai. Oke, Nailul, setelah kita berdoa, saya ingin tanya dulu. Nailul udah tahu mesti ngapain? Itu Tahu apa mau tanya? saya ingin menceritakan tentang bagaimana saya diperlakukan oleh teman saya. Oh gitu. Jadi, oke, saya jelaskan sedikit ya. Saya dengan kamu nih duduk berhadapan, itu namanya konseling individual. Saya sebagai konselor dan kamu sebagai konseling. Tujuannya untuk menuntaskan suatu permasalahan tadi yang kamu sampaikan sama saya. Jadi sebelum kita masuk ke inti dari konseling, saya ingin menjelaskan sedikit lagi nih. Di dalam konseling, ya kan, individual, itu kan saya tidak sebagai konselor, kamu konseling, ya kan, tujuannya untuk menuntaskan masalah kamu, ya kan. Tapi ada lagi beberapa yang harus kita patuhi, yaitu asas, yaitu yang harus saya patuhi juga sih, asas kerahasiaan. Jadi kamu jangan takut untuk mengemukakan apa yang kamu rasakan di dalam perasaan kamu ya, dalam hati kamu, karena itu akan dirahasiakan, ya kan, nggak akan saya bilang ke siapa-siapa karena itu sebagai politik saya. Kemudian ada juga asas yang harus kamu ikuti, yaitu asas kegiatan, di mana kamu aktif, ya kan, aktif dalam menyelesaikan masalah. Saya juga aktif, kamu juga aktif gitu. Jadi sampaikan aja apa yang menjadi permasalahan kamu gitu. Jangan tadi ya, jangan takut ya, karena berada kerahasiaan, ya kan. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke inti lagi, saya ingin kita buat surat perjanjian ya, bahwasannya kamu dengan sukarela datang tanpa ada paksaan dari saya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, sekarang ibu ambil ya. Oke, silakan ibu. Ini tadi isi nama, jenis kelamin, alamat. Semoga saya tahu. Boleh, silakan. Nama, Nailul. Ya, biar agak lebih nyaman gitu. Ini. Alamat Sago. Oke, boleh dipersiapkan dulu pernyataannya gimana? Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individu dari awal sampai akhir proses konseling individu tersebut dilaksanakan oleh Nur Kayak itu saya Khairani selaku selaku guru bimbing dan konseling. Dalam kegiatan ini saya telah menyadari, memahami dan menerima bahwa saya bersedia terlibat dan aktif dalam proses konseling berlangsung. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan kepada umum.
Saya menyetujui adanya perekaman dalam proses konseling berupa tulisan, rekaman percakapan, dan dokumentasi lainnya selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan. Maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat disepakati bersama, yaitu hari Jumat ya. nah, Oh ini aja langsung. Oke, di tempat ini ruang BP ya. Oke. Ruang BK ya. Atau BK. Iya betul, BP atau BK sama aja itu. Saya dalam keadaan sadar dan tidak saya dipaksa. dalam keadaan sadar dan tidak sadar, saya tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam mendatangi surat persetujuan ini, sehingga saya bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individual dari awal sampai selesai. Ini mengetahui saya, ini kamu krisis ini nama kamu, tanda kamu ya. Oke, tanda kamu di sini. Oke, Ibu juga tanda tangan ya. Oke, berarti udah selesai ya. Baik, nah Nurul, boleh disimpan bukannya. Jadi seperti itu yang tertulis tadi, tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan antara saya dengan kamu gitu. Ini memang murni keinginan kamu membicarakan permasalahan kamu, dan saya juga sudah meminta izin untuk direkam ya. Oke, tapi tenang aja, azas kerahasiaan ya. Jadi nggak akan kesebar kemana sih. Oke Nailul, kamu udah nyaman nih untuk kita lanjut ke step berikutnya? Oke, jadi saya langsung aja nih. Udah nyaman nih, udah selesai surat, jadi nggak ada unsur terpaksaan lagi ya. Oke, belakangan ini saya lihat kamu agak gimana ya? Saya lihat ya, mengenalkan saya ketika kamu berkumpul dengan teman-temannya, kamu lebih sering diam, dan tidak bereaksi yang gimana, misalnya tidak berbaur dengan teman-teman kamu gitu. Iya, benarkah seperti itu? Benar? Hah? Iya. Saya begitu orangnya. Kamu memang kayak gitu. Saya nggak suka saya kurang suka ramah. Kurang suka ramai-ramai. Jadi kamu nih kurang suka ramai-ramai gitu ya. Jadi, tapi kamu tetap di dalam mereka kan, bisa ikut dan tetap di dalam kan? Kira-kira teman-teman kamu ada nggak yang bilang kamu apa gitu waktu kamu berkumpul? Karena kan kamu juga orang yang terlalu berprestasi lah, saya bilang ya, atau berkomunikasi terlalu banyak dengan teman-teman. Ada nggak mungkin mereka bilang-bilang ke kamu gitu? Apa yang dia bilang? Biasanya mereka menilai saya penampilan saya itu awkward atau enggak introvert. Mereka tahu introvert. Apa tuh introvert menurut mereka? Introvert tuh orang yang nggak berani sosialisasi. Oh gitu. Jadi mereka bilang introvert itu orang yang nggak berani sosialisasi. Oh, mereka tahu ya? Iya. Mereka bilang gitu. Jadi perasaan kamu ketika kamu dibilang introvert atau introvert itu gimana? Perasaan saya sih biasa aja sih Bu. Tapi saya pernah juga kalau misalnya ada kalau saya bilangnya itu sama teman-temannya itu kumpul gitu. Oh, mereka bilang kamu pertama awalnya perorangan, kemudian mereka ikut bilang rame-rame kepada kamu, oh ini orangnya nggak asik, robot lah. Tadi kamu bilang robot kan, introvert, ada yang seperti itu. Saya sejenis itu lah yang dibilang ke kamu ya.
Jadi kamu bilang ya awalnya nggak apa-apa aku, tapi lama kelamaan Kesal juga. kesel juga ya karena rame-rame Ngapain dibilang. rame-rame? Iya, iya sih, tersudut nggak sih waktu bilang kayak gitu, dibilang kayak gitu? Iya, tersudut nih. Tersudut ya, oke. Saya lihat dari kamu, nilai Nur, kamu orangnya berbeda nih, unik. Setiap manusia itu unik. Kamu punya pandangan yang berbeda, jauh ke depan. Kamu udah mikirin masa depan, ya kan? Karena kita kan udah beberapa kali konseling kan, kita juga pernah cerita tentang masa depan, untuk saya masa depan gitu ya. Jadi kan sedikit banyaknya saya tahu kamu gimana orangnya. Terus saya juga memperhatikan kamu di kelas, bagaimana kamu dengan kawan kamu, bagaimana kamu dengan kamu. Kamu memang berbeda. Ya bukan berarti kawan kamu itu tidak baik gitu ya, tapi mereka baik juga, tapi mungkin berbeda dengan kamu, ya kan? Mungkin mereka ada sedikit. Itu kamu paham, itu kamu tahu ya mereka ya rada usil, kamu kan tidak ya? Kamu kayak straight atau lurus saja, ya? Ya, tidak ada kayaknya buka kanan ke kiri, nggak ada ya kan? Kamu nyaman tuh dengan diri kamu yang seperti itu? Saya secara saya pribadi sih Oke, bagus. Berarti ini modalnya udah ada nih, pandangan hidup jelas, masa depan, cara berpikir ke masa depannya jelas, kamu juga nyaman dengan diri kamu, berarti modalnya udah ada. Cuman mungkin melihat dari cerita kamu, kamu boleh deh sedikit diskusi dengan mereka, komunikasi dengan mereka. Mungkin ya bukan untuk apa ya, bukan untuk diterima, tapi memang sosialisasi dan komunikasi itu ya memang kebutuhan dasar manusia kan. Kamu paham ya saya rasa masalah itu ya, ya kan? Jadi coba kira-kira kalau kamu di bersosialisasi atau berkomunikasi dengan kamu tuh kira-kira yang nyamannya kamu ngomong ke mereka tentang apa? biasanya sih pelajaran atau depan gitu. Begitu, oh masa cita-cita ya, atau karir masa depan. Atau rencana mereka buat masa depan apa. Oh gitu, berarti udah bagus ya. Berarti ini cara kamu udah bagus nih, ya kan? Kamu udah tahu kamu ngapain ngomong apa ke kawan kamu. Ya, yang saya suka dari kamu tadi, pandangan hidup bagus, motivasinya bagus, ya kan? Masa depan, rencana masa depan bagus, ya kan? Berarti ini modalnya udah kuat, dan kamu udah nyaman dengan diri kamu seperti itu. Cuma kadang-kadang ya namanya manusia pasti ada kesal-kesalnya ya kan? Ada sedihnya juga mungkin, tapi itu biasa, ya kan? Yang ingin saya bilang ke kamu, jangan sampai kamu merubah diri kamu untuk diterima oleh orang lain, ya kan? Kamu tetap jadi diri kamu yang seperti ini, ya kan? Tetap kamu bersosialisasi dengan kawan kamu, tadi kamu udah tahu caranya, oke, ngomong kamu masalah kerja ya. Yang lain saya nggak ngerti juga, iya, benar gitu. Kamu bilang kamu masalah masa depan aja ngomongnya gitu kan. Masalah masa depan pelajaran Gitu kan. Iya, coba nanti gini, saya tahu lagi, kita pantau. Kamu coba saya kasih tugas sama kamu untuk ngomong sama kawan kamu masalah itu, bersosialisasi tanya gini oh gini cecet ya kan. Coba ngomong sama kawan kamu gimana reaksi mereka, gimana, apakah ada reaksinya kamu, gimana perasaan kamu, gimana, coba lihat gimana reaksi mereka ya. Jadi nanti kita jumpa lagi di konseling selanjutnya, tapi ini saya bilang lagi ke kamu, saya kuatkan lagi, jangan merubah diri kamu udah bagus. Walaupun kawan atau yang lain punya sisi buruknya, ya nggak apa-apa, namanya manusia itu wajar ya, sisi baik dan sisi buruk ya kan. kita juga harus menyesuaikan. Oh benar, berarti kamu udah tahu nih, dan kamu udah bisa menyesuaikan, berarti cara berpikir kamu udah bagus. Growth mindset, ya kan, namanya growth mindset tuh. Yang kamu bilang sama saya, Bu, saya nih udah punya pandangan, saya udah nyaman dengan diri saya, iya kan, saya bisanya ngomong belajar ini sama ini, jadi saya nggak usah paksa kayak gitu ya kan. Ya udah, itu namanya kalau dalam secara psikologisnya itu namanya growth mindset.
cara berpikir yang bertumbuh. Nah, kamu udah punya itu. Jadi nggak usah takut lagi ya. Iya. Oke? Nggak usah takut lagi. Makanya saya bilang udah punya modal. Jadi oke, kira-kira sudah mengerti? Kira-kira dari posisi konseling kita ini apa yang kamu ambil kesimpulan atau ambil pelajaran dari kita ngomong? Saya memang harus bersosialisasi. Saya juga harus menyesuaikan karena setiap orang itu berbeda-beda pendapat. Dan juga kita harus bisa menerima. Dan juga kita kalau misal, dan juga saya tetap akan tidak berubah dari saya. Oke, kamu tak. Karena itu hidup saya sendiri. Saya nggak harus ikuti hidup orang. Karena di dunia ini kita harus hidup dengan kebebasan kita sendiri. Oke, bagus sekali. Jadi mana perasaan kamu setelah konseling lah nih dengan saya? Setelah perasaan kamu gimana setelah konseling dengan saya? Ini kan kita udah ngomong-ngomong ya dari tadi kan. Setelah itu gimana perasaan kamu saat ini setelah udah sesi konseling tadi? Senang sih. Senang. Apanya itu yang senang? Karena saya sudah bilang saya berbagi pribadi saya. Oke. Besok. Biasanya saya pendam waktu masalah. Oh, kamu pendam. Besok bilang ini sama ibu ya. Jangan takut. Ibu available selalu di sekolah. Oke? Jangan dipendam sendiri kalau memang ingin dicurahkan atau ingin didiskusikan. Ibu selalu bilang gitu kan ke kelas kan kalau ibu masuk kelas. Ya kan? Silakan kenapa? Karena kita memang butuh orang lain. Sudah tadi kita mau sosial loh. Di balik individual kita juga mau sosial, butuh orang lain. Dan biasanya jangan benar-benar mungkin sakit kepala, susah. Oke, lebih dan kurang ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau mungkin ada yang menurut kamu nyaman. Ibu mohon maaf. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum ibu tutup sesi ini? Saya ingin bertanya ibu, bagaimana pendapat ibu tentang teman-teman saya, teman-teman ibu termasuk berbeda pendapat sama ibu. Itu biasa ya. Itu hal yang biasa kalau kita berbeda pendapat. Nah ya, nggak mungkin kita ini kan punya pendirian ya. Ini saya pengen di sini, kawan kamu pengen ke sini. Ya kan, nggak apa-apa, it's okay. Ya kan, kenapa harus kalau memang mereka nggak bisa ya udah kita jalan sendiri aja. Nanti ada saatnya kok kita jumpa teman-teman yang sejalan dengan kita. Tapi bukan berarti itu kita harus membenci mereka. Iya. Nanti kamu udah paham ya kan? Oke, setelah sesi konseling ini kita akan jumpa lagi di minggu depan, ya kan? Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nailul. Terima kasih Nailul, udah siap.